Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ikuti channel Mimin ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Perintah Kaisar Naga bab 6284-6285. Adik seperguruan, seru Suyuki terkejut, bergegas menghampiri Ningzi dan memapahnya. Ningzi menepis tangannya, meronta untuk berdiri. Wajahnya berlumuran darah kotor, namun niat bertarung di matanya justru semakin berkobar. Bagus, bagus sekali, suaranya serak, namun diiringi tawa yang nyaris gila. Dev, kau memang tidak mengecewakanku. Ia menoleh, menatap Suyuki. Kakak seperguruan, bantu aku. Suyuki tertegun sejenak, bantu aku membunuhnya. Suara Ningzi terdengar tenang, namun mengandung perintah yang tak terbantahkan. Suyuki ragu-ragu, tangannya menggenggam erat gagang pedang panjang merah api di pinggangnya, namun tidak segera menghunusnya. Tatapannya beralih bolak-balik antara Dev dan Ningzi, dan sebuah kilatan emosi yang sangat rumit melintas di matanya. Emosi itu sangat samar, saking samarnya hingga nyaris tak terlihat, namun Dev berhasil menangkapnya. Itu adalah pergolakan batin. Pergolakan antara alam bawah sadar dan teknik cuci otak yang membelenggunya. Yuki, Dev memanggil namanya dengan pelan, suaranya begitu lembut seolah sedang membujuk anak yang tersesat. Kau tidak mengenalku, tidak apa-apa. Tapi aku mohon, jangan biarkan dirimu dimanfaatkannya. Kau adalah Suyuki, kau bukan alat siapapun. Tubuh Suyuki gemetar samar. Gemetar itu sangat halus, saking halusnya hingga jika Dev tidak terus memusatkan pandangan padanya, ia sama sekali tidak akan menyadarinya. Namun, Ningzi menyadarinya. Kilatan mendung melintas di matanya, suaranya menjadi lebih lembut, namun membawa pesona hasutan yang tak tertahankan. Kakak seperguruan, apakah kau masih ingat pesan guru? Jangan biarkan dirimu ditipu oleh pria manapun. Tatapan Suyuki menjadi linglung. Guru, beliau, benar, guru hanya takut kau akan disakiti lagi oleh seorang pria. Suara Ningzi berdesis bagaikan bisikan ular berbisa. Dulu kau terluka parah oleh pria yang sangat kau cintai, apakah kau lupa? Gurulah yang menyelamatkanmu. Kebencian yang pekat seketika menyelimuti mata Suyuki. Pedangnya pun terhunus. Cahaya pedang merah api itu melesat layaknya naga api, membawa suhu panas yang membakar, menyapu ganas ke arah Dev. Dev tidak menghindar. Ia tidak boleh menghindar. Ia takut jika ia beringsut, cahaya pedang itu akan melukai Jiang Suelan di belakangnya. Dan ia lebih takut lagi jika ia membalas serangan itu, ia akan melukai Suyuki. Cahaya pedang merah api itu telah menebas dadanya. Darah segar menyembur dari mulut Dev, tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah akibat kerasnya benturan tersebut. Dadanya robek meninggalkan luka yang sangat dalam, darah berwarna keemasan mengalir deras dari luka itu, menetes ke permukaan tanah dan mengeluarkan suara mendesis pelan. Dev, seru Jiang Suelan terkejut, segera berlari menghampirinya. Dev mengangkat tangannya untuk menghentikan wanita itu, namun tatapannya tak sedetik pun lepas dari Suyuki. Yuki, aku tidak akan membalas. Suaranya terdengar serak, namun luar biasa mantap. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, bunuhlah. Tangan Suyuki kembali gemetar pelan. Ia menatap luka di dada Dev, menatap darah keemasan itu, dan sebuah rasa sakit yang tak dapat dijelaskan mendadak menyeruak meremas hatinya. Perasaan itu sangat aneh. Ia jelas-jelas tidak mengenal pria ini, tapi mengapa melihatnya terluka, hatinya terasa begitu sakit. Kakak seperguruan, jangan terpedaya oleh mulut manisnya. Suara Ningzi terngiang di telinganya. Bunuh dia, dan semuanya akan berakhir. Suyuki menggertakkan giginya dan kembali mengangkat pedangnya. Cahaya pedang merah api itu berkobar jauh lebih benderang dan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Ia menuangkan seluruh energi spiritualnya ke dalam. Tebasan ini menusuk lurus tanpa ampun ke arah tenggorokan Dev. Dev memejamkan matanya. Ia tetap tidak menghindar. Cahaya pedang itu mendadak berhenti hanya 3 inci dari tenggorokannya. Tangan Suyuki gemetar hebat. Tangannya menggenggam erat gagang pedang hingga buku-buku jarinya memutih dan urat nadinya menonjol keluar. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan matanya syarat akan kebingungan serta keputusasaan. Aku tidak sanggup melakukannya, suaranya bergetar hancur. Aku tidak tahu kenapa, aku tidak bisa melakukannya. Pedang itu terlepas dari genggamannya, jatuh berdenting di atas tanah. Ia memegangi kepalanya dan berjongkok, sekujur tubuhnya menggigil hebat. Kenapa bisa begini? Padahal aku tidak mengenalnya, tapi kenapa hatiku sakit sekali? Menyaksikan pemandangan ini, berbagai emosi yang rumit bergejolak di hati Jiang Suelan. Ia mengerti sekarang, wanita ini, pastilah istri yang pernah diceritakan oleh Dev. Wanita yang membuat Dev lebih rela mati daripada mengangkat pedang untuk membalas serangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke sisi Dev. Serahkan dia padaku. Suaranya terdengar pelan, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Kau urus Ningzi, aku yang akan menghadapinya. Aku berjanji, aku tidak akan melukainya. Dev menatapnya sekilas, ragu sejenak, sebelum akhirnya menganggukkan kepala.
Jangan lukai dia, ia mengulangi permintaannya dengan sungguh-sungguh. Aku tahu. Dev berbalik badan dan menatap Ningzi. Sorot matanya telah berubah total. Tidak ada lagi tatapan lembut yang penuh rasa sakit hati seperti sebelumnya, melainkan niat membunuh yang sedingin es dan setajam belati. Ningzi, apa yang telah kau lakukan pada Yuki? Ningzi menyeka noda darah di sudut bibirnya dan tersenyum sinis. Tidak ada, hanya membuatnya melihat kebenaran. Kebenaran, suara Dev mendingin. Kebenaran yang kau maksud adalah menghapus ingatannya dan mengubahnya menjadi alatmu. Senyum Ningzi sedikit membeku. Aku tidak menghapus ingatannya. Aku hanya membantunya memblokir hal-hal yang tidak seharusnya ada. Kalau begitu, kembalikan hal-hal yang tidak seharusnya ada itu padanya. Ningzi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ia sudah sadar, ia tidak akan lagi tertipu olehmu. Dev berhenti bicara. Ia mengangkat pedang pembantai naga, kekuatan kekacauan berwarna ungu pekat perlahan memadat di bilahnya. Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau mengembalikan ingatannya. Ningzi menggertakkan gigi, energi iblis di dalam tubuhnya kembali bergejolak ganas. Keduanya kembali berbenturan. Kali ini, Dev tidak menahan kekuatannya sedikit pun. Kilatan pedang ungu itu menghujam layaknya badai petir, setiap tebasan datang lebih cepat dan lebih kejam dari tebasan sebelumnya. Setiap ayunan membawa kekuatan yang sanggup menghancurkan dunia, setiap serangan cukup untuk meratakan puncak gunung. Ningzi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, namun kekuatannya di hadapan Dev tak ubahnya seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan laju kereta kuda. Tebasan pertama, energi iblis pelindung tubuhnya tercabik-cabik. Tebasan kedua, lengan kirinya tertebas menyisakan luka parah yang menampakkan tulang. Tebasan ketiga, dadanya tertembus oleh kilatan pedang, dan darah segar menyembur tak terkendali. Ningzi jatuh berlutut dengan satu kaki sembari terengah-engah menghirup udara. Wajahnya sepucat kertas, dan cahaya di matanya telah meredup ke titik terendah. Kau, sejak kapan kau menjadi sekuat ini? Dev berdiri menjulang di hadapannya, menempelkan ujung bilah pedang pembantai naga tepat di tenggorokannya. Kembalikan ingatan Yuki padanya. Ningzi mendongak dan menatapnya. Pada wajah yang berlumuran darah kotor itu, terukir sebuah senyuman suram. Tidak mungkin, selamanya tidak akan mungkin. Ujung pedang Dev menekan 1 inci lebih dalam, dan sebaris darah menetes dari tenggorokan Ningzi. Kau pikir membunuhku akan ada gunanya? Senyum Ningzi berubah menjadi semakin gila. Ingatannya telah kusegel di bagian terdalam dari lautan kesadarannya, dan hanya aku yang tahu cara membuka segelnya. Jika aku mati, maka ingatannya tidak akan pernah bisa kembali untuk selamanya. Tangan Dev sedikit bergetar. Tepat pada saat itu, pertarungan di sisi lain juga telah menemukan pemenangnya. Cahaya ilahi biru es Jiang Suelan dan cahaya pedang merah api Suyuki telah berbenturan puluhan kali di udara. Bentrokan antara es dan api telah mengubah radius ratusan depa di sekitarnya menjadi reruntuhan tanah hangus dan es yang saling berjalin. Meski kekuatan Suyuki tidak lemah, namun berhadapan dengan monster tua seperti Jiang Suelan yang telah hidup puluhan ribu tahun, ia masih tertinggal jauh. Jarum es Jiang Suelan menembus cahaya api pelindung tubuh Suyuki, mengunci 7 titik akupuntur utama di tubuhnya dengan presisi yang mutlak. Tubuh Suyuki seketika menegang kaku, berdiri mematung di tempat layaknya sebuah patung es tanpa bisa bergerak. Jangan lukai dia, teriak Dev. Aku tahu, balas Jiang Suelan datar sembari menarik kembali cahaya ilahi biru es di tangannya. Suyuki membeku di tempat tak mampu bergerak, namun kesadarannya masih sepenuhnya jernih. Tatapannya melewati Jiang Suelan dan jatuh pada Dev. Di dalam sepasang mata itu, ada kebingungan, pergolakan batin, dan sebuah emosi rumit yang bahkan tak bisa ia jelaskan sendiri. Jiang Suelan berjalan menghampiri Dev, melirik Ningzi yang berlutut di tanah. Bagaimana kita mengurus orang ini? Dev terdiam sejenak, buat dia mengembalikan ingatan Yuki. Ningzi tertawa, suara tawanya syarat akan ejekan. Dev, kau masih saja senaif ini. Kau pikir aku akan patuh begitu saja? Ia mendongak, menatap ke arah Suyuki. Sebuah kilatan cahaya yang sangat tersembunyi melintas di matanya. Kakak seperguruan, kita pergi. Begitu kata-katanya jatuh, kobaran api yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Api itu bukanlah api biasa, melainkan sebuah kekuatan yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya, bukan energi iblis, bukan pula energi spiritual, melainkan sebuah kekuatan yang jauh lebih purba dan primitif. Api itu menyelimuti seluruh tubuh Ningzi, membentuk sebuah pilar cahaya yang membara. Pilar cahaya itu membumbung tinggi ke langit, merobek celah raksasa di lapisan awan. Dia mau kabur, teriak Jiang Suelan sembari menghantamkan cahaya ilahi biru esnya ke arah pilar tersebut. Namun, kekuatan pilar cahaya itu terlalu mengerikan, cahaya ilahi Jiang Suelan langsung terpental mundur begitu menyentuhnya. Pilar cahaya itu menjalar ke sisi Suyuki, ikut menyelimuti tubuh wanita itu. Lapisan es yang membekukan Suyuki seketika mencair dengan cepat di dalam kobaran api, dan tubuhnya terangkat oleh kekuatan pilar cahaya, melayang ke arah Ningzi. Yuki, Dev menerjang maju, berusaha menggapai tangan wanita itu. Akan tetapi, kekuatan pilar cahaya itu terlalu kuat. Begitu tangannya menyentuh tepian cahaya, ia langsung terpental, dan telapak tangannya melepuh hingga kulitnya mengelupas dan dagingnya terkoyak. Tubuh Suyuki melayang semakin jauh, namun tatapannya tak sedetik pun lepas dari Dev.
Tiba-tiba, di dalam sepasang mata itu, seolah ada sesuatu yang hancur berkeping-keping. Tepat pada detik sebelum pilar cahaya menelannya sepenuhnya, bibirnya bergerak pelan. Dev tidak mendengar suaranya, namun ia bisa membaca gerak bibir wanita itu. Dev, aku sangat kesakitan. Kemudian, bersamaan dengan kilatan api, sosok Ningzi dan Suyuki menghilang secara bersamaan. Di langit, hanya tersisa lapisan awan yang terkoyak dan udara yang hangus terbakar. Dev mematung di tempat, menatap kosong ke arah hilangnya kedua orang tersebut. Tangannya masih meneteskan darah, dan luka di dadanya akibat tebasan Suyuki masih berdenyut nyeri, namun semua rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa perih di hatinya. Aku sangat kesakitan. Yang dimaksud Suyuki bukanlah rasa sakit pada fisiknya, melainkan rasa sakit di hatinya. Meskipun wanita itu tidak mengingatnya, meskipun ingatannya disegel, meskipun Ningzi terus-menerus mengendalikannya, namun hatinya masih mengingat. Mengingat siapa pria ini, dan mengingat apa yang pernah terjadi di antara mereka. Dev berjongkok, menopang tubuhnya dengan kedua tangan di atas tanah, dan terengah-engah menghirup udara. Jiang Suelan berdiri di belakangnya, terdiam cukup lama. Lalu, ia menghela napas pelan, berjalan ke sisinya, ikut berjongkok, dan meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Dia akan kembali. Dev tidak bersuara. Ia hanya menatap lurus ke arah hilangnya Ningzi dan Suyuki, secercah niat membunuh yang sedingin es melintas tajam di matanya. Ningzi, saat kita bertemu lagi nanti, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kabur lagi. Ia berdiri, menyeka noda darah di sudut bibirnya, dan menyerungkan kembali pedang pembantai naga. Ayo, suaranya serak, namun luar biasa mantap. Kembali ke kota Yunxian. Jiang Suelan mengangguk dan mengikutinya dari belakang. Keduanya berjalan beriringan, melangkah menuju arah selatan. Dev, istrimu itu, sebenarnya apa yang terjadi dengannya? Dan Ningzi itu, permusuhan sedalam apa yang ada di antara kalian berdua? Tanya Jiang Suelan penasaran. Ia sama sekali tidak tahu duduk perkaranya. Namun dari kelihatannya, Dev dan Ningzi sepertinya adalah kenalan lama. Dan mengapa Suyuki bisa berubah menjadi seperti ini hingga sama sekali tidak mengenali Dev? Hah, ceritanya panjang. Permusuhanku dengan Ningzi sudah dimulai sejak di dunia sekuler. Dev mendesah pelan, sorot matanya memancarkan kilatan mematikan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan Ningzi sendiri, dia sama sekali tidak akan bisa mengendalikan kesadaran Yuki. Semua ini ulah iblis api. Cepat atau lambat, suatu hari nanti aku akan memenggal kepala tua bangka iblis api itu dan menendangnya seperti bola. Merasakan aura mengerikan yang menguar dari tubuh Dev, Jiang Suelan tidak berani bertanya lebih jauh. Meskipun ia tidak tahu siapa iblis api itu, namun sosok tersebut pastilah sangat luar biasa hebat. Akan tetapi, menghadapi musuh sehebat itu, Dev tetap dipenuhi niat membunuh yang menggebu-gebu tanpa ada rasa takut atau niat untuk mundur sedikit pun. Ia merasa telah mengikuti orang yang tepat. Kedepannya, jika ia terus mengikuti Dev, ia yakin pasti bisa membuat silsilah Dewa Es kembali berjaya.